Baik, saya di sini akan memaparkan konsep dasar manajemen produktivitas. Pada dasarnya, kata produktivitas merupakan kata yang dipinjam dari bahasa Inggris, yaitu produktivitas. Produktivitas terbentuk dari gabungan dua kata, yaitu produk dan aktivitas. Seperti dikutip dari laman Dictionary Cambridge, produktivitas adalah suatu bentuk kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa. Umumnya merupakan kemampuan setiap individu, sistem, atau perusahaan untuk menghasilkan apa yang ingin Anda gunakan, seperti sumber daya manusia secara efektif dan efisiensi. Tujuan utama dari manajemen produktivitas adalah meningkatkan efisiensi kerja dan memaksimalkan output dengan minimalkan pemborosan waktu atau sumber daya. Beberapa tujuan antara lain, yang pertama ada meningkatkan efisien, mencapai tujuan lebih cepat, mengurangi stres, peningkatan kualitas kerja, meningkatkan kepuasan kerja. Di sini juga ada 3 jenis manajemen produktivitas. Yang pertama ada produktivitas parsial atau partial productivity, produktivitas total faktor atau total factor productivity, dan yang ketiga produktivitas multifaktor atau multifaktor productivity. Jadi kesimpulannya adalah manajemen produktivitas adalah proses yang kompleks dan berkelanjutan. Keberhasilan bergantung pada perencanaan yang matang, pengorganisasian yang efektif, penggerakan yang tepat, dan pengendalian yang konsisten. Dengan mengatasi tantangan yang ada dan menerapkan teknik-teknik yang tepat, organisasi dapat meningkatkan produktivitas dan mencapai keunggulan kompetitif. Di dalam dunia bisnis yang semakin ketat ini, kemampuan untuk membandingkan perusahaan dengan cara yang objektif jadi sangat penting bagi banyak pihak seperti investor, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya. Ekivalensi melibatkan kesesuaian dalam berbagai kriteria penilaian seperti likuiditas, leverage, profitabilitas, aktivitas, dan nilai perusahaan. Kriteria-kriteria ini berfungsi untuk menilai seberapa baik perusahaan mengelola asetnya dan memberikan gambaran tentang potensi pertumbuhan serta daya saingnya di pasar. Salah satu tantangan utama dalam membandingkan perusahaan adalah adanya perbedaan dalam faktor-faktor fundamental yang mendasari operasional mereka. Tanpa adanya efisiensi dalam persyaratan, perbandingan hasil analisis dapat memberikan gambaran yang tidak valid. Ekivalensi persyaratan adalah kesamaan atau standar yang diterapkan dalam membandingkan perusahaan untuk memastikan bahwa perbandingan dilakukan dengan cara yang adil dan sesuai. Beberapa aspek utama dari ekivalensi persyaratan meliputi kesamaan standar akuntansi, yang kedua kesamaan sektor industri, yang ketiga kesamaan skala perusahaan, yang keempat kesamaan metode evaluasi, dan yang kelima kesamaan faktor eksternal. Faktor yang mempengaruhi perbandingan perusahaan, yang pertama ada standar akuntansi, yang kedua ada sektor industri, yang ketiga ada kondisi ekonomi. Jadi ekivalensi persyaratan adalah kesamaan atau standar yang diterapkan dalam membandingkan perusahaan untuk memastikan bahwa perbandingan dilakukan dengan cara yang adil dan sesuai konsep ini. Memastikan bahwa perusahaan yang dibandingkan memiliki karakteristik yang setara dalam hal ukuran industri, metode akuntansi, dan faktor eksternal lainnya. Perusahaan juga bisa memperbaiki kualitas evaluasi mereka dan membantu menciptakan pasar yang lebih kompetitif serta transparan. Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menemukan solusi praktis yang bisa diterapkan demi mencapai kesetaraan yang lebih baik berbagai sektor industri. Menurut Suraji 2009-269, produktivitas kerja tidak hanya berfokus pada pencapaian hasil sebanyak-banyaknya, tetapi juga harus memperhatikan kualitas kerja. Oleh karena itu, kinerja operasional dapat
dalam suatu lembaga memiliki peran penting dalam meningkatkan produktivitas kerja. Secara umum, produktivitas dapat diartikan berbagai perbandingan antara hasil yang dapat atau output dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan atau input. Input mencakup berbagai sumber daya seperti tenaga kerja, biaya, peralatan atau mesin, metode kerja, pemasaran atau pelayan, serta waktu. Selain itu juga penggunaan prasarana seperti gedung dan alat transportasi juga menjadi bagian dari faktor pendukung produktivitas. Sementara itu, output mengacu pada hasil produksi yang berupa barang atau jasa. Ada juga penyebab peningkatan produktivitas, yaitu ada faktor internal. Faktor internal yaitu ada tingkat pendidikan, yang kedua kemampuan bekerja, dan yang ketiga skill atau keterampilan. Selanjutnya ada faktor eksternal, yaitu sarana dan prasarana pendukung produksi. Jadi peningkatan produktivitas merupakan suatu fenomena yang kompleks dan memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, lingkungan, dan psikologis. Penyebab peningkatan produktivitas antara lain teknologi, pendidikan, dan motivasi. Dampak peningkatan produktivitas antara peningkatan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, kenaikan standar hidup, peningkatan kualitas hidup, dan pengurangan dampak lingkungan. Evaluasi produktivitas, pendekatan, dan metode. Evaluasi produktivitas adalah proses sistematis untuk melalui tingkat efisiensi dan efektivitas dalam memanfaatkan sumber daya atau input untuk menghasilkan hasil atau output dalam suatu periode tertentu. Proses ini bertujuan untuk mengukur kinerja individu, kelompok, dan organisasi, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas guna meningkatkan hasil kerja. Evaluasi produktivitas biasanya mencakup analisis rasio antara output yang dihasilkan dengan input yang digunakan, seperti waktu kerja, tenaga kerja, atau sumber daya lainnya. Selain itu, evaluasi ini juga melibatkan pengukuran kualitas hasil kerja, kecepatan penyelesaian tugas, serta efisiensi penggunaan sumber daya. Di sini juga ada tahapan evaluasi. Produktivitas merupakan fungsi dari siklus produktivitas yang meliputi pengukuran produktivitas. Evaluasi terhadap ini pengukuran perencanaan untuk meningkatkan produktivitas dan implementasi perbaikan sesuai rencana. Yang pertama ada penetapan kriteria evaluasi, yang kedua metode evaluasi, yang ketiga penjadwalan evaluasi rutin, yang keempat melibatkan karyawan dalam proses evaluasi, yang kelima pengukuran kinerja aktual, keenam tindakan korektif. Hal yang harus perlu dinilai saat melakukan evaluasi kinerja. Yang pertama ada kemampuan beradaptasi, yang kedua kemampuan berkomunikasi, yang ketiga manajemen waktu, yang keempat skill pekerjaan, yang kelima teamwork, yang ketujuh kualitas kerja, yang kedelapan rasa percaya diri. Jadi mengevaluasi perilaku prestasi kerja karyawan serta menetapkan kebijakan selanjutnya. Penilaian kinerja termasuk ke dalam sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang kompetitif adalah kunci kesuksesan perusahaan. Dengan dilakukannya penilaian kinerja terhadap karyawan akan membuat karyawan selalu berusaha berbuat semaksimal mungkin dalam setiap kegiatan yang diberikan oleh perusahaan atau pimpinan, dan manajer juga yang mudah melakukan kegiatan perusahaan dalam bidang menaikkan jabatan di karyawan maupun melihat kinerja karyawan yang tidak maksimal. Siklus produktivitas menurut Sumat 1984 memperkenalkan satu konsep formal yang disebut sebagai siklus produktivitas atau productivity cycle untuk digunakan dalam usaha peningkatan produktivitas terus-menerus. Konsep siklus produktivitas yang dikemukakan ini terdiri dari 4 tahap kegiatan utama, yaitu pengukuran produktivitas, evaluasi produktivitas, perencanaan produktivitas, dan peningkatan produktivitas.
Pengukuran produktivitas. Kegiatan pengukuran produktivitas perlu dilakukan oleh setiap perusahaan agar diketahui bagaimana kondisi perusahaannya, apakah tingkat produktivitasnya telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau belum. Dengan melakukan pengukuran produktivitas secara langsung, evaluasi tetap hasil pengukuran dapat dilakukan. Model pengukuran produktivitas itu ada model Craig-Harris, model Mundell, model Summit, model Productivity Evaluation Tree atau VE8, model Objective Matrix atau OMIX, metode American Productivity Center atau AFC. Jadi, evaluasi produktivitas membantu perusahaan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, sehingga strategi peningkatan produktivitas dapat dirancang dan diimplementasikan secara efektif. Perencanaan jangka panjang versus jangka pendek. Perencanaan jangka panjang dalam konteks produktivitas biasanya mencakup periode waktu lebih dari 1 tahun, bahkan bisa mencapai 5-10 tahun ke depan. Menurut Robbins dan Coulter 2016, perencanaan jangka panjang bersifat strategis dan berfokus pada tujuan yang lebih besar serta visi organisasi atau individu. Dan perencanaan jangka pendek dalam konteks produktivitas biasanya mencakup periode waktu kurang dari 1 tahun, bisa harian, mingguan, bulanan, atau triwulanan. Menurut Duff 2010, perencanaan jangka pendek bersifat taktis dan berfokus pada pencapai tujuan yang lebih spesifik dan terukur. Jadi, perencanaan jangka panjang bersifat strategis dan berfokus pada visi jangka panjang, sementara perencanaan jangka pendek bersifat taktis dan operasional. Integrasi yang efektif antara kedua jenis perencanaan ini sangat penting untuk memastikan kesuksesan dalam peningkatan produktivitas. Pengertian produktivitas sangat berbeda dengan produksi, tetapi produksi merupakan salah satu komponen dari usaha produktivitas. Selain kualitas dan hasil keluar, produksi adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan hasil keluaran dan umumnya dinyatakan dengan volume produksi. Sedangkan produktivitas berhubungan dengan efisiensi penggunaan sumber daya atau masukan dalam menghasilkan tingkat perbandingan antara keluaran dan masukan. Di sini juga ada sustaining produksi. Salah satu isu yang sering didengungkan para pengusaha adalah berkelanjutan atau bisnis, atau juga disebut bisnis sustainability. Sebuah situasi yang menggambarkan konsep perusahaan yang mampu bertahan setelah melewati berbagai proses jatuh dan bangun dalam bisnis. Jadi, ketika seseorang memulai sebuah bisnis, maka target besarnya adalah memiliki bisnis yang lebih banyak manfaat bagi seluruh stakeholder dan masyarakat secara umum. Bab 17. Menyelarakan manajemen sumber daya manusia dengan prinsip-prinsip menjadi makin penting dalam membangun organisasi yang produktif dan bertanggung jawab di era modern ini. Ada beberapa aspek dari penyelaraan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada memperhatikan dampak lingkungan dari kegiatan operasional perusahaan. Organisasi perlu memperhitung kontribusi terhadap perusahaan, iklim, penggunaan sumber daya alam, dan limbah yang dihasilkan dalam strategi sumber daya manusia. Yang kedua ada memperhitungkan dampak sosial perusahaan. Konsep Triple Bottom Line atau TBL menekankan pentingnya memperhitungkan dampak sosial dan aspek keuangan dalam konteks sumber daya manusia. Yang ketiga ada memperkuat komitmen terhadap keadilan gender dan keberagaman, menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan merangkum keberagaman merupakan langkah penting dalam menciptakan organisasi yang berkelanjutan. Selanjutnya yaitu membangun budaya organisasi yang mendukung nilai-nilai keberlanjutan. Penting bagi perusahaan untuk membangun budaya organisasi yang mendukung nilai-nilai keberlanjutan. Oleh karena itu perusahaan perlu mempromosikan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan inovasi dalam budaya organisasi mereka. Yang selanjutnya ada melakukan evaluasi dan perbaikan. Penting bagi perusahaan untuk melakukan evaluasi perbaikan terhadap praktik dan memastikan bahwa perusahaan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip perusahaan. Perlu mengembangkan
sistem pengukuran dan pelaporan yang memungkinkan mereka melacak dan mengevaluasi dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi dari praktik manajemen sumber daya manusia tersebut secara terus-menerus. Jadi dengan semua aspek ini, perusahaan dapat membangun organisasi yang produktif dan bertanggung jawab. Dan tanggung jawab di masa depan. Dengan ini, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang mendukung karyawan yang komitmen dan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan. Hal ini juga tidak hanya meningkatkan kinerja jangka panjang perusahaan, tapi juga menetapkan dampak lebih besar. Terima kasih.